dan Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Wabil khusus akhina fillah Al-Habib Abdullah As-Segaf dan segenap para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang tidak kita ragukan majelis ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dihujani berkah? Karena mulai dari tadi yang duduk di majelis ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau sudah lama nggak hujan, kita diajak sholat istisqa. Tujuannya apa? Supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita diajak bersolawat bersama-sama. Dan Nabi Muhammad dalam hadisnya beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan," siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, sallallahu alaihi asyra, maka akan dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi ada banyak orang di sini bersolawat, satu solawat datangkan 10 rahmat. Entah berapa ribu rahmat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke majelis ini. Berarti malam hari ini kita juga sedang minta kepada Allah supaya apa? Kita dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap insya Allah majelis ini menjadikan kita semua mendapatkan keberkahannya. Berkahnya nyampe ke rumah tangga kita. Berkatnya majelis salawat ini semoga kampung kita diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala, negara kita diberikan ketentraman, keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berkat salawat seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kulolan panjenengan hadir di majelis niki karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nek panjenengan boten cinta kalih Kanjeng Nabi, itu tidak mungkin duduk berjam-jam selama ini. Yang mengumpulkan kita di majelis ini adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Lah terus manfaatnya cinta niku nopo? Manfaatnya cinta, orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Nek panjenengan cintane kalih Kanjeng Nabi, maka insya Allah
kelak di akhirat dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, bagaimana mungkin kita itu nggak cinta sama Nabi? Lawang Kanjeng Nabi niku cintane kalih umatnya luar biasa. Nggak pantas kalau sampai kita umatnya Nabi itu nggak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang duduk di majelis ini kan punya orang tua. Kalau sudah tidak ada kan tetap pernah punya orang tua. Kenapa anak itu cinta sama orang tua? Anak itu cinta sama orang tua karena anak itu ngerti betul betapa sayangnya, betapa cintanya orang tua kepada dirinya. Panjenengan pernah ndak cinta sama orang tuanya tonggone dewi? Enggak. Anak itu cinta ya sama orang tuanya sendiri. Kenapa kok cinta? Karena setiap anak itu tahu ibunya dulu sabar ngandung 9 bulan. Ketika melahirkan rela mempertaruhkan nyawanya. Setelah melahirkan masih nyusoni 2 tahun. Setelah itu ngerawat anaknya, besarkan anaknya, begitu juga dengan ayahnya. Wong tua niku rela tidak makan asalkan anaknya makan. Orang tua itu rela berkorban apapun untuk anaknya. Makanya para ulama sampai menjelaskan anak itu tidak bisa membalas jasane wong tua. Sayyidina Abdullah ibnu Umar itu pernah dapati seorang anak tawaf gendong ibunya. Jenengan niku nek tawaf piyambak mawon niku kesele luar biasa. Niki ada anak tawaf gendong ibunya. Selesai tawaf dia datangi Sayyidina Abdullah ibnu Umar bertanya, saya sudah balas jasanya wong tua apa dereng Sayyidina Abdullah? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Gak bisa anak itu balas jasanya orang tua. Bahkan kau membalas satu rasa sakit dari sekian banyak rasa sakit yang dialami oleh ibumu ketika melahirkan, kau gak bisa. Satu saja gak bisa. Apalagi balas jasa yang lain. Walakinnaka ahsanta, tapi engkau telah berbuat baik. Dan seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya gak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak itu karena tahu betapa besarnya rasa cinta orang tua kepada dirinya, betapa besar pengorbanannya, maka setiap anak jatuh cinta kepada orang tuanya. Nah, panjenengan kalau tahu betapa cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya, maka itu akan menjadikan kita juga semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nate maos ayatnya Allah, firmannya Allah, kisahnya Nabi Musa. Dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan Nabi Musa alaihi salam, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau panjenengan menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Niku Kanjeng Nabi nangis, meneteskan air mata, kemudian mengangkat kedua tangannya, dan beliau berkata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Ketika membaca ayat tentang azab, apa yang ada di benaknya Nabi Muhammad? Umatnya. Nabi Muhammad ini mboten tahu lupa kepada umatnya. Allahumma ummati ummati. Sampai akhirnya malaikat Jibril itu turun membawa kabar gembira dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk.
Kami akan buat engkau bahagia, buat engkau ridha wahai Muhammad tentang apa yang akan diminta oleh Nabi Muhammad kepada Allah perkara umatnya. Janjinya Allah Ta'ala. Dan Allah nggak akan buat Nabi Muhammad sedih karena umatnya. Iku berkati Kanjeng Nabi. Sampai malaikat Jibril turun bawa janji dari Allah. Inna sanurlika fi ummatik. Apa yang engkau inginkan untuk umatmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah menurunkan ayat janji untuk Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang bikin Nabi ridha, bikin Nabi bahagia, senang dengan pemberiannya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begitu saya nggak ridha ada satupun dari umat saya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ditawarin sama Allah mau dikasih sesuatu yang bikin Nabi bahagia, Nabi nggak minta surga untuk dirinya sendiri, Nabi nggak minta surga untuk keluarganya sendiri, tapi yang diminta sama Nabi Muhammad apa? Semua umatnya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kula panjenengan itu kalau semakin tahu tentang cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, akan menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Boten pantes nek sampai awake dhewe niku boten cinta kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Nabi, sayangnya sama umatnya luar biasa. Nabi Muhammad tuh di perang Uhud terluka, dilukai sama orang kafir Quraisy, diperangi, terluka. Ketika terluka doanya apa? Kanjeng Nabi niku ngangkat tangan, Allahumma ghafir li qaumi. Ini yang merangi Nabi, yang berusaha bunuh Nabi, yang melukai Nabi, didoakan sama Nabi Muhammad apa? Ya Allah, ampunilah kaumku. Gak disebut sama Nabi musuhku, gak diusir sama Nabi dari kaumnya, tapi masih dianggap kaumnya. Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu, ya Allah, ampunilah perbuatan mereka. Saking nopo rahmate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Quran oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niku sayangi Kanjeng Nabi kepada kaumnya, kepada umatnya. Maka mboten pantes kalau sampai ada umatnya Nabi Muhammad tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini kita hadir ke majelis maulid tujuannya nambah cinta. Karena panjenengan semakin kenal dengan Nabi, insya Allah tambah cinta. Tambah sering kerungu tentang Nabi Muhammad, tambah cinta. Tambah tahu keindahannya Nabi Muhammad, tambah cinta. Jadi kalau bisa dibilang nggak ada alasan untuk tidak cinta kepada Nabi, nek panjenengan kenal dengan Nabi Muhammad. Karena sebabnya untuk tidak jatuh cinta itu nggak ada. Kalau sama orang lain kadang masih ada. Kui wonge apean, tapi pelit. Nah, ada sebab yang menjadikan jenengan nggak suka. Kui wonge resian, tapi mambu. Kui wonge dermawan nyoh, tapi diungkit-ungkit newes ngasih bantuan. Kalau Nabi Muhammad gak ada yang begituan, gak ada. Makanya dikatakan dalam Maulid Simsul Durar tadi, fama min khuluqin fil bariyati mahmud, gak ada budi pekerti di muka bumi ini yang baik illa wahwa mutalaqan an zainil wujud, terkecuali sumbernya, muaranya yang dicontoh siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah ahsanan nasi khuluqan
wa khalqa. Fisiknya paling indah, akhlaknya paling indah. Terus jenengan nek kenal Kanjeng Nabi nggak ada alasan untuk tidak jatuh cinta. Karena manusia itu tabiatnya, wataknya suka dengan yang indah-indah. Nek ningali sesuatu yang indah dari fisik jatuh cinta, kalau melihat sesuatu yang indah daripada budi pekertinya jatuh cinta. Maka tidak ada alasan bagi orang yang kenal dengan Nabi Muhammad untuk tidak jatuh cinta. Yang ada kalau kenal jatuh cinta. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu berkata, "Wa man khalatahu ma'rifatan." Siapa yang kumpul dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi, apa yang dia dapatkan? Ahabbah, jatuh cinta. Kalau belum pernah ketemu, belum kenal sama Nabi, mungkin di zaman itu, di zaman Sayyidina Ali, orang yang belum ketemu, gak kenal ya sudah. Tapi begitu kenal, duduk sama Nabi, nyaksikan Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali, yang didapatkan oleh mereka apa? Jatuh cinta. Nah, kalau di zaman sahabat dulu, orang banyak yang jatuh cinta sama Nabi dengan ngeliat. Ada satu orang dulu belum masuk Islam, kemudian jadi sahabat besar, namanya Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nabi masuk kota Madinah, kata Abdullah ibnu Salam, orang itu sak Madinah keluar penasaran, keluar nyambut Nabi Muhammad. Saya ikut keluar, padahal beliau bukan orang Islam saat itu. Sebelum jadi sahabat, saya keluar ikut rombongan orang yang nyambut. Kenapa? Pengen delok Kanjeng Nabi, penasaran. Karena Madinah itu sudah ramai. Sebelum Nabi datang, gak ada rumah, gak ada jalan kecuali mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sudah rindu penduduk Madinah. Dan ini Abdullah ibnu Salam itu penasaran. Kaya apa so sing jenengi Muhammad bin Abdullah, yang katanya Rasul dari Allah itu seperti apa? Maka beliau ikut keluar nyambut Kanjeng Nabi. Apa komentar Abdullah ibnu Salam pertama kali melihat wajahnya Nabi Muhammad? Yang dikatakan dalam Sintud Durar, Habibun ya gharul, yang dicemburui sama bulan purnama, min husni wajhihi, karena keindahan wajahnya digambarkan bulan purnama itu cemburu dengan ketampanan dan keindahan Nabi Muhammad SAW. Niku pertama kali kepanggil Kanjeng Nabi, ningali Nabi Muhammad. Komentarnya Abdullah ibnu Salam, ma ra'aitu fi wajhihi